saya relay nanti di Instagram. Silahkan di Facebook. Oke, bersama kita hari ini ada Mas Badrus dan Gus Aan. Mas Badrus nanti juga boleh memperkenalkan diri, juga demikian dengan Gus Aan. Kita semua ada di 3 tempat yang berbeda dan dimungkinkan gara-gara teknologi juga karena sekarang COVID-nya tinggi, banyak yang di rumah gitu ya. Menyenangkan mari kita bicara beberapa isu yang mungkin seharusnya nggak perlu viral gitu ya, tapi jadi viral beberapa waktu ini. Dan malam hari ini ada Mas Badrus yang sudah menulis buku Potret Moderasi Beragama. Silakan Mas Badrus mungkin untuk memperkenalkan diri secara mungkin di awal ini secara singkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sedikit grogi karena ternyata beliau ini sudah sepuh-sepuh semua ini. Pengalamannya sudah pasti luar biasa, amal-amal kebaikannya sudah menggunung lah. Saya Muhammad Badruzzaman, asli dari Tegal. Hari ini masih beraktivitas di Semarang. Beberapa yang saya ikuti selain di bangku perkuliahan ada di PC PMI Semarang, kemudian di Gus Durian, lalu di AIS Nusantara, Arus Informasi Santri, dan kebetulan masih di Pondok Pesantren, diamanai sebagai Dewan Pembina seperti itu. Di sini saya nanti hanya istilahnya mendengarkan saja dari Mas Albert atau nanti dari Gus Aan. Kalau ada 1 atau 2 kalimat yang perlu saya sampaikan yang sependek saya tahu aja. Saya kira seperti itu. Salam hormat untuk semuanya, untuk Gus Aan, untuk Pak Sugiharto, untuk Pak Frans, dan semuanya yang berkenan hadir di Zoom ini. Matur nuwun, Mas Albert, monggo. Sebenarnya bintang sentralnya Mas Badrus gitu, karena Mas Badrus akhirnya acara ini terselenggara begitu ya. Ini sudah episode yang keempat ya. Jadi saya sangat senang gitu ketemu beliaunya ini gitu ya. Mas Badrus ini ngarang buku 250 halaman. Jadi Bapak Ibu segera boleh kontak beliau untuk mendapatkan bukunya. Ya beli gitu ya. Beli jangan 1, tapi juga bisa untuk langsung dibagikan ke teman-temannya. Dan di malam hari ini juga ada Gus Aan. Ya, terima kasih Gus sudah menyemangati anak-anak muda, menyemangati orang-orang nekat. Halo Pendeta Albert, Mas Badrus, dan semua senior-senior, salam kenal, salam, selamat malam, salam Pancasila. Saya Aan Ansori dari Jombang, sama dengan Mas Badrus saya kira, tapi mungkin saya lebih duluan ya di PMII, di Gus Durian, seperti itu. Sehari-hari saya nganggur, tapi bantu-bantu ngajar di Universitas Ciputra Surabaya. Kebetulan yang saya ajar ini agak provokatif ya, yakni mata kuliah religion begitu. Bayangkan universitas dalam tanda petik yang sangat mercusuar kayak Ciputra, kemudian punya dosen agamanya kayak saya. Yang saya menarik Albert itu di kampusku itu aku dulu berpikir aku akan mengajar mahasiswa-mahasiswi Ciputra yang beragama Islam, tetapi aku salah. Jadi yang aku ajar itu sudah sejak 2019 sampai sekarang, yang aku ajar itu adalah semua agama yang ada di kelas itu. Dan selalu 90% itu adalah pengikut Kristus yang aku ajar. Bayangkan lo bayangkan itu. Aku yang dididik di pesantren 7-8 tahunan kemudian ngajari mahasiswa-mahasiswi soal beragama, bagaimana menjadi Kristen yang baik, menjadi Islam yang baik. Kalau mereka tidak percaya Tuhan, bagaimana menjadi orang yang tidak percaya Tuhan dengan baik begitu kan. Menurutku ini menarik begitu ya, lebih ini ya.
nanti paparan dari Mas Bagus, terutama dengan moderasi di pesantren. Seperti itu. Thank you, matur suwun. Iya, langsung saja malam hari ini eh, boleh ditanggepin ya. Juga nanti teman-teman boleh raise hand atau boleh langsung memotong gitu ya, bertanya kepada ini malam ini santai saja. Dari seperti yang di flyer disampaikan itu ya, love is not blind gitu ya, cinta itu tidak buta. Nah, tapi kita semua diminta untuk mencintai Tuhan juga mungkin dengan kesadaran takjub, terpesona, ya bersyukur dengan Allah yang besar, dahsyat begitu sehingga, nah kemudian apakah dalam hubungan dengan Allah ini menjadi buta terhadap sesama gitu? Apakah kehadiran agama justru melukai atau bagaimana? Nah, saya mulai dari ini ya, mungkin saya balik ini ya, kalau urutan, tidak ada urutan, tidak ada silabus malam hari ini begitu. Gimana sih sebenarnya pandangan Islam gitu atau pandangan agama-agama terhadap budaya gitu ya. Jadi kan kalau yang terakhir ini yang viral persoalan dengan wayang gitu, yang sebelumnya tentang sesaji. Dan setahu saya, kalau saya nggak salah ingat, kelihatannya juga sempat dimasukin sedikit hal ini tentang ini di di bukunya Mas Badrus gitu ya, juga menyinggung soal ada kursi Kristen begitu ya. Nah ini yang diminta diganti begitu, ini jangan tidak mau pakai kursi Kristen gitu. Nah ini gimana tanggapan teman-teman gitu ya, mungkin dari Gus Saan boleh, Gus. Provokator nih katanya. Apa? Harusnya Badrus dulu lah. Apa yang harus aku jawab? Soal apa? Soal apa? Ya, maksudnya pandangan Islam mungkin terhadap budaya gitu ya. Dengan terakhir ini kan ada wayang, ada dengan gitu ya. kaitan sesaji gitu, atau ya akhirnya Nggak tahu ini lucu pandangan gitu. Islam ini, yang dimaksud Islam itu yang mana? Karena Bahasa Lama itu Ustadz Gitu. Bahasa Lama juga orang Islam, aku juga orang Islam, Gus Dur juga orang Islam, Amin Rais juga orang Islam dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin aku katakan begini ya, menyangkut soal ketuhanan itu sendiri, soal budaya itu kan kira-kira ada apa ya, Albert? Sama dengan kekristenan lah, sama dengan aku bukan, kalau ngomong kekristenan itu berarti all ya. Ya Saksi Yehova, ya Ya, Katolik, ya Protestan. Itu aku ngomong kekristenan ya. Kekristenan itu bukan Protestan saja, itu ya sama saja. Kira-kira kan terkait dengan budaya itu kan agama secara umum, itu kan tiga agama besar, Yahudi, kekristenan, dan Islam, itu kan agama misi. Agama, kalau mau agak dalam bahasa bisnis itu kan agama yang rasanya rasa multi level marketing tuh Albert. Kamu punya doktrin tentang evangelism, aku punya doktrin tentang dakwah. Dan agama yang model seperti ini selalu punya kecenderungan untuk menyanjung dirinya sendiri. Sembari menganggap orang di luar dirinya itu kemudian menjadi orang yang aneh, lian, tidak terselamatkan. Kayak gitu. Seperti itu. Termasuk budaya itu sendiri. Kita tahu misalkan di kekristenan awal bagaimana orang-orang Bani Israel ketika mereka keluar, berhasil dibebaskan dari tanah jajahan, kemudian cara untuk memproteksi dirinya itu adalah menganggap orang yang di luar identitasnya itu menjadi more or less itu menjadi lebih rendah. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga komunitas yang ada di luar dirinya itu juga dianggap sebagai sesuatu yang rendah juga. Itu sebabnya bagi orang-orang yang cara berpikirnya itu adalah hitam putih, maka tradisiku itu dianggap lebih tinggi ketimbang tradisi orang-orang yang di luaranku. Wayang misalkan. Wayang itu kan nggak ada di dalam Al-Quran. Kira-kira karena ya memang karena Islam waktu itu ya diturunkan di Arab dan punya ciri khas tertentu.
Sehingga apa? Sehingga kalau orang itu beragama, modelnya adalah model yang puritan, maka model yang puritan itu akan menganggap itu juga harus dimusnahkan. Nggak perlu itu. Ya sama dengan kekristenan. Misalnya konsep tentang Bunda Maria, patung. Pokoknya selain Yesus ya bukan. Kan seperti itu. Itu cara tradisi dalam kaitannya agama dan budaya. Itu yang nomor satu. Kita akan ada di level yang mana, Albert? Ya, itu level yang puritan, level yang paling nggak tahu ya, yang sayap sebelah kanan lah. Nah, yang sayap sebelah kiri itu humanis tapi lamis. Humanis tapi lamis itu apa? Iya, orang yang beragama, mau Islam atau Kristen, itu menggunakan budaya yang bukan dirinya, itu digunakan untuk menyuarakan gagasan kekristenan dan keislamannya. Jadi dianeksasi begitu ya, ditunggangi begitu. Itu jadi orang seperti ini itu tidak against terhadap budaya itu tidak, tetapi apa? Alih-alih budaya itu kemudian digunakan untuk apa? Spreading their faith, melakukan evangelisasi, melakukan islamisasi. Ya. Di dalam konteks Indonesia, kekatolikan, ia menggunakan wayang. Itu apa? Untuk menyebarkan gagasan kekristenan. Apakah itu salah atau tidak? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku ngomong realitas saja. Di dalam Islam, ada kan? Ada orang yang anti terhadap Ustadz Basalamah. Oh, itu wayang itu berjasa untuk menyebarkan gagasan Islam. Ya, jadi wayang dengan seluruh pengetahuan dan pengalaman hidupnya, kayaknya yang dulu dulu awal-awalnya wayang itu kan yang nggak Islam, nggak Kristen, mereka punya sistem religiusitas sendiri. Tetapi kita, the outsider, ya, the outsider kemudian memilih untuk jalan apa? Ya sudahlah, tak gunakan kamu. Kalau mau bahasa sekarang itu ya dipolitisasi lah, kayak gitu. Wayang kemudian digunakan untuk gagasan-gagasan terhadap apa kepentingan agamanya itu sendiri. Itu relatif lebih oke. Nah, itu yang tengah ya, Albert. Nah, yang ini yang menurutku yang progresif. Yang progresif itu adalah yakni siapapun ia, agamanya agama apapun ia, itu terhadap wayang ia mencintai dan tidak ada keinginan untuk mempolitisasi itu untuk kepentingan agama. Yang ia harapkan adalah wayang itu memang benar-benar tumbuh dan terawat beserta dengan apa namanya the religious circumstance within puppet itself. Jadi kalau misalkan orang-orang yang aktif di wayang itu katakanlah beragama Hindu, ya ketika aku mencintai wayang, ya aku tidak berkehendak untuk mengislamkan orang itu. Nah, kita ini mau beragama dalam budaya di level mana? Ya, mau yang nomor 3 terkait dengan budaya, mau nomor 2 atau mau nomor 1 yang tadi itu. Sebab kadang-kadang kita ini yang teriak-teriak, oh lindungi wayang, lindungi wayang. Itu juga politis kok. Wayang lu gunain untuk apa namanya menyebarkan agama yang bukan agama dari pemilik wayang itu sendiri. Bagiku itu menurutku kok secara etis kok nggak baik ya. Menurutku loh ya, menurutku seperti itu. Nah kalau aku sih ya, aku sangat respect kepada para leluhur-leluhur ya, Sunan Kalijogo, para romo-romo yang menggunakan ikut merawat wayang ikut merawat wayang dalam selama ini. Tetapi mereka nampaknya juga dalam tanda petik nggak mau gratisan. Aku juga pengen cuan lah. Masa aku kamu minta untuk menjaga wayang tapi nggak boleh cuan. Ya cuannya apa? Ya cuannya ya aku gunakan itu untuk pengajaran di Alkitab dan lain sebagainya. Nah, tidak banyak orang yang kemudian sampai pada refleksi bahwa kayak gitu itu etis nggak sih? Gitu aja menurut. Nah, aku sih tawaranku ya
Ya kalau kita mencintai, mencintai aja. Mencintai itu kan memerdekakan. Mencintai itu tidak mempolitisasi, Albert. Gitu loh. Wes Albert, apalagi pertanyaannya? Wes ya, cukup ya untuk Ini bukan, memprovokasi ya. ya, ya, bukan sidang skripsi. Bagus. Oke, Oh enggak, teman-teman karena ada. semuanya ya skripsi. Ya. Silakan teman-teman ada tanggapan Mas Badrus boleh. Terus ngomong terus kan terus. Oke. Enggak tahu Pak, terus ini kuadran yang nomor berapa? Nomor 1, 2 atau 3? Ojo sampai nomor 1 loh terus kon. Kamu akan dibawa ke Mahkamah Jaringan Gus Durian kamu nanti kalau sampai nomor 1. Enggak guyon. Ya, saya lihat tadi kalau yang bagian ketiga sepertinya malah ke ini ya. Mbah Sujiwo Tejo kayaknya masuk kelompok ketiga ini. Saya nggak urusan dia mau dakwah atau apa, saya wayang ini. Saya melihat Mbah Sujiwo Tejo di yang kelompok 3 ini. Kemudian yang banyak umum memang diikuti ketika orang Islam berbicara tentang wayang itu kayaknya nomor 2 kayaknya. Karena mereka mengatakan ya memang wayang menjadi semacam media, menjadi semacam alat. Bahkan ya apapun budaya ketika kemudian bersentuhan dengan agama, apalagi ketika Islam kemudian masuk ke Indonesia ini, peradaban di Indonesia ini sudah sangat beragam ya, artinya banyak sekali sehingga sentuhan-sentuhan ini bagaimana kemudian dikreativitaskan oleh para pemuka agama, oleh para pendakwah semacam itu, sehingga nilai-nilai di dalam wayang itu sendiri yang baik itu tidak kemudian ditinggalkan. Namun ketika ia tadi fikih dakwah, ketika memang ada dakwah di sana, tendensi dakwah, kemudian memasukkan ajaran-ajaran Islam yang misalnya ketika kalimat la ilaha illallah itu kemudian menjadi kalimat sodol dan sebagainya, syahadat menjadi sekaten. Ini yang kemudian menjadi ladang dakwah bagi para pemuka agama ketika itu, dan budaya-budaya yang memang tidak bertentangan bisa menjadi suatu sumber ketika itu tidak bertentangan baik dengan Al-Quran, dengan hadis misalnya di Islam semacam itu, ataupun hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, sayangnya itu tadi yang kelompok pertama, ketika memang mereka tidak sepakat dengan wayang misalnya, yang kita sayangkan itu kemudian ketika hal ini menjadi apa ya, pemicu menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok lain semacam itu. Makanya kemudian ada di judul saya juga judulnya aku benar kamu salah, yang seolah-olah mengatakan bahwa dirinya lah yang paling benar. Tadi sih yang sudah disampaikan pertama oleh Gus Aan. Kemudian yang lain adalah kesalahan. Kebenaran menjadi tunggal, itu yang kemudian mempersempit ruang gerak, mempersempit ruang kreativitas, atau bahkan dulu misalnya pintu ijtihad telah tertutup misalnya. Ini yang menjadi kejumudan kita ketika beragama, sehingga agama menjadi seolah-olah kaku semacam itu dengan perubahan-perubahan, dengan segala dinamika zaman. Saya kira dengan adanya wayang ataupun agama lain dengan berbagai tradisi di dalamnya yang bersentuhan, kalau itu bisa menjadi hal-hal yang kemudian menjadi positif untuk kemajuan agamanya, seperti tadi nomor 2 mungkin politisasi macam itu saya kira no problem. Yang penting ketika mereka baik yang satu atau mungkin yang kedua ini tidak kemudian menyalahkan yang lain. Artinya saya lebih suka ketika orang hanya memberikan pilihan, kalau ini semacam ini, kalau ini semacam ini, kalau ini semacam ini. Monggo nanti pilih yang mana. Saya lebih suka dengan ketika ada pemuka agama yang semacam itu. Misalnya Prof. Quraisy Shihab. Beliau menjabarkan ini ada A, ada B, ada pendapat C. Silahkan pilih yang mana. Kayak gitu. Jadi bisa memberikan, ternyata agama ini memberikan banyak ruang terhadap
fenomena, terhadap kondisi yang ada di dunia ini, semacam itulah. Saya kira itu aja dari saya, Mas Albert. Oke, teman-teman yang lain boleh menanggapi ya. Jadi ini forumnya bukan webinar, tapi ngobrol-ngobrol santai aja bersama malam hari ini. Nah, Gus Aan, ini ada yang penasaran, Gus, gitu ya. Ada orang levelnya tadi kalau tahapan itu ada di 1, 2, 3 gitu, ada juga yang apa ya, istilahnya jangankan masuk gereja gitu ya, mungkin juga ada yang takut masuk gereja. Nah, Gus Aan ini juga sampai ke advokasi ketika teman-teman di Kristen itu kesulitan membangun gereja gitu ya, membangun tempat ibadah. Ya walaupun saya kadang-kala malah berdiri di posisi bisa memaklumi gitu ya, gereja ini kan kadang bukanya bukan karena ada misi atau tadi ya, misi gitu, tetapi ya karena perbedaan doktrin masih mendingan gitu. Parah lagi itu perbedaan ego aja gitu, sehingga buka lagi yang sebenarnya kalau dari sisi saya ya nggak apa-apa juga sih ditutup-tutup gitu ya, dipersulit gitu. Kalau saya, nah kalau sekarang kebalikannya, Gus Aan ini kan justru apa ya, sampai di posisi membela atau istilahnya memperjuangkan juga ketika gereja-gereja itu dipersulit gitu. Pandangannya gimana sih Gus? Kok bisa mendorong apa ya, punya dorongan seperti itu atau sikap seperti itu, dasarnya apa Gus? Halo, iya. Yo apa ya? Yo aku niru Yesus lah. Kayak gitu kan. Loh, Gustimu itu kan jelas toh, Albert. Ya. Teologinya sebentar ya. Ini kok susah banget. Kalau aku itu kan begini ya. Kenapa para kekasih-kekasih Tuhan atau Tuhan itu himself atau herself itu melakukan hal seperti yang extraordinary kayak gitu. Aku ingin mengatakan seperti ini saja. Aku secara teologi mengatakan bahwa level tertinggi di dalam keislaman itu Badrus pasti ngerti ya. Orang Islam itu kan leveling ya. Pertama itu Muslim, mukmin, dan muhsin. Level muhsin ini tertinggi. Orang itu kalau level muhsin ini nggak ada sekolahnya ya Albert. Kayak PhD atau PDM atau pendeta full atau apa, tidak seperti itu. Orang yang muhsin dari kata-kata ihsan itu menurut Profesor Quraisy Shihab itu cirinya, atau Nurholis Majid menurut Profesor Nurholis Majid almarhum, orang kayak levelnya itu sudah muhsin, itu dia bisa melihat Tuhan. Enggak tahu melihat Tuhan itu apakah langsung seperti Musa melihat Tuhan di Gunung Sinai, atau seperti apa. Lalu kemudian yang aku tahu bahwa ciri orang muhsin itu adalah menurut Profesor Quraisy Shihab itu adalah ia memberi melebihi apa yang ia terima. Misalkan ya contohnya kayak gini, kamu kasih aku pulsa 100.000. Kalau aku ngasih kamu pulsa balik 100.000, itu level 2. Level mukmin itu sendiri, adil. Tapi kalau aku memberiin kamu pulsa 150 padahal kamu kasih aku pulsa 100, itu aku muhsin. Aku itu muhsin. Nah, Yesus itu muhsin. Ia memberikan tubuhnya di dalam kerangka Trinitarian. Itu kan ia disalib tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang mempercayai tentang konsep penebusan dosa. Bayangkan kamu yang nggak ketemu sama Yesus, Yesus nggak kenal sama kamu, tapi kamu mempercayai bahwa tubuh dan darahnya itu untuk menebusmu. Yesus melakukan sesuatu yang tidak untuk dirinya sendiri. Nah, itu kan selalu pesan profetis itu kan seperti itu. Nah, harusnya orang beragama itu ya menuju ke sana. Kalau mau ditanya apa alasannya kayak gitu, ya nggak tahu aku.
Albert? Ya aku cuman pengen agak pengen mengatakan seperti inilah. Aku itu kan nggak pernah menderita ya dalam konteks agama dan ras, nggak pernah aku. Aku ini Jawa, aku ini Islam. The very dominant identities in this kind of nation. Jadi ketika aku sudah berlebih, maka kan harusnya aku memikirkan hal-hal yang lain. Jangan malah apa? Jangan malah sibuk memperkuat identitasnya. Orang kaya itu kan modelnya ada dua, Albert. Ada orang kaya yang semakin ia kaya, semakin ia fokus untuk nyari cuan. Ya enggak apa-apa. Tapi ada orang yang sudah kaya, dia udah nggak mikir duit lagi. Yang dia pikirkan adalah orang-orang yang nggak punya duit. Yesus itu yang nomor 2. Kayak gitu. Jadi kalau ada orang Kristen membela gereja denominasinya, kamu misalkan, aku nggak tahu, aku lupa apa denominasimu. Ada gereja di denominasimu yang ditutup, lalu kamu berteriak. Berarti kamu memang ya wajar saja karena memang ada bagian tubuhmu yang diinjak. Tetapi kalau ada masjid yang disegel nggak bisa, kamu kemudian, itu kan bukan masalah gue. Itu kan masalahnya orang, ngapain aku? Ya nggak salah juga, tapi ya levelnya seperti itu. Nah, aku sih mendorong semua orang, mau pengikut Yesus atau pengikut Muhammad, itu ya sampai pada level Muhsin. Itu juga yang aku tawarkan di model beragama ala Pancasila. Ya, model beragama ala Pancasila yang aku tawarkan di kelasku itu kan, semakin kita meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin kita akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurutku kekristenanmu kira-kira kan mau, kalau kita mau ngomong jujur-jujuran loh ini Albert, kekristenanmu itu mungkin masih on the way manakala hatimu tidak bergetar saat ada ketidakadilan di luar identitasmu, itu dirimu nggak bergetar, itu menurutku wah kayaknya ya perlu belajar lagi. Kayak gitu sih. Jadi ojo mantuk-mantuk kan niku Albert. Nangis itu kesampluk jembatan Suramadu kan kok. Tadi ngono Albert. Itu yang juga aku pelajari dari Gus Dur ya. Gus Dur itu yang belani NU ya. Gitu kan. Tapi yang dibelani itu kan biasanya identitasnya selalu di luar identitas Gus Dur. Contoh ya, karena ini kita sedang berkabung karena Bunda Dorce meninggal. Gus Dur itu kan heterocisgender. Dia tidak punya anak transgender. Dia tidak punya anak yang LGBT. Tetapi pada tahun 2016, itu Gus Dur melalui Mbak Sunia Ruhama, Gus Durian Kendal, itu dia menghadiri menghadiri kontes kecantikan waria seluruh Indonesia. Gus Dur datang, dia memberikan support sama dengan Bu Sinta. Loh, bayang lo, Gus Dur gak duwe anak transgender lo Albert. Orang duwe anak sing LGBT. Kayak gitu. Tapi ia melakukan kayak gitu. Ia memberi melebihi yang ia terima. Nah, sebenarnya itu gagasan-gagasan yang ia juga membela orang-orang Tionghoa, orang-orang Konghucu. Gus Dur juga klaimnya orang Jawa, enggak orang Konghucu. Meskipun sebenarnya ya mana sih orang Indonesia, orang Jawa yang tidak ada kecipratan darah Konghucu. Rata-rata pasti juga kecipratan. Kita tinggal mau mengakui atau tidak. Poin yang ingin aku sampaikan adalah sebenarnya apa yang aku lakukan dan teman-teman Gus Durian lakukan dan semua teman-teman lakukan itu adalah manifestasi upaya untuk memanifestasikan model kita di dalam menyuarakan gagasan profetis, gagasan ketuhanan itu. Itu sih Albert menurutku. Ya. Sebelum mungkin ditanggepin yang lain, langsung Gusaan lagi ya nih Gus. Kalau gitu, aku terus dari ya wes apa-apa kok. Iya. Kalau dari basis mungkin teologi, keyakinan udah selesai gitu ya.
Nah, kalau muncul kemudian ada stigma labeling Jawa Islam, Cina Kristen, ada apa ya? Ada sejarahnya atau mungkin pemicunya atau Oh ya sebetulnya ada toh, kenapa bisa ada. terjadi seperti itu? Ya ketika ada orang mengatakan Jawa Islam, Jawa identik dengan Islam, itu kan ya nggak salah-salah amat toh. Jawa itu kan 40% dari total nomor satu ya, etnis terbesar, suku terbesar di Indonesia itu adalah Jawa. Kalau Tionghoa itu agak urutan ke bawah, cuman berapa persen toh? Paling ya 5% aja. Nah, ketika dan kebanyakan suku terbesar seluruh dunia yang beragama Islam itu ya suku Jawa. Sehingga kalau ada orang beranggapan Jawa pasti Islam, itu ya nggak salah-salah amat, nggak salah-salah amat. Meskipun kemudian pada perkembangan historisitasnya kemudian ada dinamika soal itu. Tionghoa itu juga identik dengan selain Islam. Oh, dia Tionghoa, mesti bukan Islam. Cara seperti itu. Nah, yang tidak boleh ya, tentu ada sejarahnya seperti itu dan pasti akan sangat panjang. Nah, yang tidak boleh, yang harusnya tidak boleh ada di pikiran kita itu adalah melakukan overgeneralize, melakukan penggebiah-uyahan itu sendiri. Bahwa misalkan apa namanya Tionghoa Jawa pasti Islam, pasti Tionghoa pasti selain Islam, Jawa pasti Islam kayak gitu, itu tentu tidak apa namanya tidak pas. Dan biasanya labeling seperti ini itu biasanya disertai dengan apa yang aku sebut sebagai negatif stereotype, yakni pelabelan negatif atas apa yang kita pikirkan. Oh, kamu santri berarti pikirannya cupet atau orang tradisional, nggak bisa Gudikan nulis juga. buku, gudikan. Oh, kamu Tionghoa, pasti makan babi, pasti kamu itu nggak suka dengan orang Jawa. Nah, labeling-labeling seperti ini harus kemudian kita terus upayakan supaya tidak menggejala di kita. Karena apa? Karena dunia pendidikan kita, Albert, dunia pendidikan yang saat ini masih juga belum mampu untuk sama dan setara di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum, apapun jenis kelaminnya, apapun identitas kesukuannya dan lain sebagainya. Nah, aku sih nggak tahu ini musibah atau berkah ya. Tetapi tahun 2018 yang lalu, Albert, Komnas HAM itu melakukan survei menggandeng Kompas. Mereka melakukan survei diskriminasi etnis dan rasial. Nanti kamu Albert bisa googling survei diskriminasi rasial Kompas Komnas HAM. Yang menarik apa? Yang menarik adalah pada tahun 2018 itu lebih dari 82% masyarakat Indonesia melalui survei itu merasa lebih nyaman hidup secara homogen, hidup dengan orang yang sama-sama satu keluarga, ya sama-sama apa ya? Kalau Tionghoa ya lebih suka hidup dengan orang Tionghoa, yang Jawa lebih suka hidup dengan Jawa. Yang kedua lebih suka hidup dengan orang-orang yang sama kulitnya. Jadi kecenderungannya sekarang itu kecenderungannya hidup secara homogen. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Santri lebih senang dengan santri, nggak suka dengan nggak nyaman dengan teman yang beragama Kristen kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita tarik dari sini? Semakin orang itu hidup dengan satu identitas saja, maka semakin orang ini akan berpotensi, peradaban ini berpotensi untuk bisa dipecah belah kayak gitu. Harusnya sih dicampur aduk.
Kayak gitu sih responku Albert. Ini ada iki. Iya. Sorry, ini kepental 2 kali tadi. Sinyalnya jelek. Oke, ada tanggapan teman-teman dari 2 tadi yang sudah dibahas. Pak Tumpal, ya, buka mic itu. Oke. Terima kasih Mas Aan untuk pencerahannya. Saya berpikir secara simpel, secara dogmatis, teologis, saya fanatik. Oh, iya. Tapi ya, secara sosial masyarakat, saya melihatnya begini. Allah yang kita sembah memberi oksigen, memberi matahari, tidak beda dengan orang Islam, orang Konghucu, orang Buddha. Dan juga Allah memberi rezeki tidak membeda-bedakan kepada agama. Jadi saya berpikir begini, ketika saya pegang dogmatika teologi, saya fanatik. Tapi ketika saya bersosialisasi, saya menganggap semua sama di mata Tuhan. Saya tidak membedakan mana itu agama Islam, mana itu agama Kristen, mana itu agama Buddha, Hindu. Sebagai manusia, karena Allah juga menciptakan manusia sama semuanya di matanya. Tidak membeda-bedakan dari sisi pencerahan rezekinya, pencerahan kehidupannya. Saya katakan tadi, matahari tidak dibedakan panasnya dengan masing-masing agama. Oksigen pun tidak dibedakan, semua sama. Jadi kadang-kadang kita ini melebihi Allah. Membenci ciptaannya tidak sama dengan pikiran kita. Jadi saya ingin berpikir bahwa kita ini manusia sosial yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Masalah berakidah itu kan masing-masing pribadi. Masalah agama masing-masing pribadi kita. Memang Islam agama misi, Kristen agama misi. Tapi tunjukkanlah misi dalam saling mengasihi dengan yang lainnya. Ketertarikan bukan karena tekanan, ketertarikan karena tekanan batin itu. Saya juga pernah hampir masuk Islam, hampir. Saya juga jadi pendeta pun saya juga nggak tahu jadi pendeta jadi dosen juga nggak berpikir saya. Tapi ketika saya berpikir bagaimana hidup ini, bahwa di mata Tuhan manusia sama. Yang membedakan adalah akhlak dan akidah hidupnya. Jadi ketika kita sebagai manusia bisa mengasihi sesama manusia, itu sesuatu yang kalau Bapak katakan ada muksin dan kelompok-kelompok lainnya gitu kan. Kalau saya berpikirnya ya memberi diri kepada Tuhan untuk semua manusia, seperti Tuhan juga memberikan pada semua manusia, tidak membeda-bedakan. Gitu Pak. Terima kasih pencerahan dari Pak Aan. Saya juga dalam diri saya juga tidak, ketika saya bergaul sama orang Islam, ya saya tidak akan merasa terganggu emosi saya. Ketika saya bergaul dengan orang Hindu pun tidak terganggu emosi saya. Ketika saya menolong orang-orang di luar doktrin teologi saya tidak merasa terganggu pikiran saya. Karena saya merasa manusia itu adalah berkarya demi manusia yang lain sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan hati yang tulus murni, sebagaimana Allah juga tulus murni mengasihi sesama manusia. Begitu Pak Aan. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Terima kasih Bang. Abang ini Batak Karo atau Batak Toba Bang? Mbokinyong mari Banyumas, lah kepriben kan Jakarta. Wah, keren ini. Bisa ngapa gini jadi Bapak kan kok teko Batak, Mbokinyong mari Purwokerto, nyongnya di Jakarta ngapak-ngapak lah ya. Sekarang saya di Sidoarjo sekarang, Pak. Oh, di Sidoarjo ya? Di Sidoarjo. Oh iya, aku sering tidur di Pondok Chandra, Mas. Oh gitu, dekat Pak. Saya di Bumi Citra Fajar, Pak. Oh gitu ya, iya. Harus ngopi. Kalau saya biasanya ngopinya itu di sebelah UIN itu loh, di bawahnya tol itu kan di Bikopi. Bikopi, saya juga sering ke sana, Pak. Oh iya, tadi malam aku ngopi di kono, Mas. Oh, kalau gitu aja kalau Pak ke Bikopi, saya ke Bikopi lah, Pak. Oh iya. Karena Pak Dahlan itu teman dekat saya, Pak. Oh gitu, iya Mas. Sama-sama guru Petra sama istri. Oh di Petra ya? Petra. Saya guru Petra. Petra di mana? Petra yang di Pondok Chandra. Petra Sidoarjo. Petra Sidoarjo. Iya. Istri saya Sidoarjo. Kalau saya ngajar di Kalimantan, Mbak. Oke.
Mas, terima kasih ya perspektifnya. Iya. Senang sekali mendapat banyak perspektif seperti ini. Saya jadi ingat mahasiswa aku, Mas, ketika gitu ya. Ya sudah, aku senang kamu klaim seperti itu. Tapi izinkan aku ngomong ke mahasiswaku ya, Mas. Izinkan aku untuk mengecek, memvalidasi klaimmu itu gitu. Lalu kemudian aku bikin sebuah instrumen, Mas. Sebuah instrumen untuk mengecek apakah seseorang ini konsisten dengan omongannya atau tidak melalui berbagai instrumen itu sendiri. Tetapi secara general memang aku senang, Mas. Kita analogi yang dikatakan oleh Mas Tumpal itu adalah sangat penting dan kadang-kadang the devil is always in detail kayak gitu. Biasanya kan kalau orang-orang akuntansi, oh ini oke ya sudah aku cek dulu ya, ini benar atau tidak kayak gitu. Nah biasanya memang di tempatku, Mas, itu banyak orang yang juga ngomong seperti Mas kayak gitu. Tetapi ketika minta tanda tangan dong 60-90 untuk gereja, oh nggak bisa kalau seperti itu. Banyak, Mas. Ini gimana ini anak kita pacaran, yang satu ke gereja dan yang satu ke masjid, yang satu pengikut Kristus. Oh, nggak bisa, nggak akan saya berkati. Nah, maksud saya begini, Mas Tumpah. Maksud saya begini ya. Aku kadang-kadang itu mikir, apakah Tuhan itu rasis seperti itu sih? Apakah Tuhan itu, kalau klaimnya Mas Tumpal itu kan, iya kan kasih sinar matahari ke siapa saja. Mau orang itu percaya dia, misalkan satu Sidoarjo, tanda tangan, mulai hari ini seluruh orang di Sidoarjo tidak mengakui Tuhan adalah Tuhan. Apakah nanti subuh Tuhan itu tidak akan memberikan sinar matahari kepada orang Sidoarjo? Jadi dilewati lalu ujuk-ujuk kembangil langsung. Kan nggak mungkin. Iya, tetap sama. Nah, maksud saya begitu. Maksud saya itu adalah ketika orang yang paling dekat dengan kita ternyata memilih berbeda pandangan, bukan pandangan, berbeda teologi dengan kita. Sikap kita seperti apa? Kita masih konsisten enggak untuk melihat Tuhan itu sebagai the highest thing, yang mengasihi dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang itu banyak orang itu terpelanting di sini, Mas. Terpelanting di sini. Tapi di kekristenan enggak lah. Di tempatku banyak, Mas. Di Kristenan orang-orang baik-baik semuanya. Di keislaman ini yang ini. Jadi misalkan begini, ada orang yang ucapan selamat Natal. Padahal aku merasa temanku yang kiai ini sudah sangat progresif. Ketika diundang untuk perayaan Natal begitu dia nggak datang. Alasannya macam-macam aja. Tapi yang aku tahu bahwa sebenarnya dia itu tidak merasa bahwa dengan mendatangi perayaan itu akidahnya bisa terganggu dan itu akan mengganggu akidahnya dan karena menganggap orang yang beragama di luar dirinya itu lebih rendah. Nah, itu kan nggak divine. Kayak gitu. Itu kan nggak divine. Jadi kalau nanti Mas Tumpal, kalau nggak tahu ya, nanti anaknya pacaran dengan anakku gitu ya. Misalkan kayak gitu. Kalau aku sih setuju tiba-tiba Mas Tumpal, oh nggak bisa, Dek. Kamu kawin dengan orang Islam, nggak diberkati sama Tuhan dan lain sebagainya. Loh, akhirnya ini Tuhan yang benar ini Tuhan yang mana tuh, Mas? Apakah ketika yang sudah disatukan oleh Tuhan itu nggak bisa kadang-kadang kan mikir gini, kita itu sering baca ayat ya. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, tapi dipisahkan oleh gereja, dipisahkan oleh masjid, dipisahkan oleh KUA, yang menganggap dirinya representasi Tuhan. Nah, aku tidak sedang ingin mengkritik siapa saja, aku ingin merefleksikan bahwa sangat mungkin kita ini masih harus dengan rendah hati mencari Tuhan dengan rendah hati juga, bahwa kadang-kadang ini kita belum sampai pada level yang kita persepsi sudah sampai pada level itu. Gitu sih, Mas, kalau responku, Mas. Thank you, Mas. Iya, saya katakan tadi itu, secara doktrinal, dogmatis teologis, saya fanatik sekali. Saya nggak mau menggeser nilai keimanan saya.
Tapi sebagai makhluk sosial, saya melihat Allah tidak membedakan agama. Berarti itu yang saya lihat, kita kan makhluk sosial, Pak. Nggak mungkin kita hidup sendirian. Kita pakai kendaraan ciptaan orang-orang Konghucu, kita pakai handphone orang-orang kafir, kita pakai dalam kata-kata pikiran kita kan. Kita kan semuanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Iya, kan begitu. Iya, Mas. Ya, tidak bisa terpisah dengan yang lainnya. Bagi saya gitu, betul, Pak. Betul. Iya, jadi enak lah ini diskusi Mas. kita. Oke, Mas Tumpal. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, Albert, boleh saya ikut bicara? Ya. Ya, Pak Frans, kelihatannya buka mic dari tadi. Ya. Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas pencerahan yang luar biasa dari Gus Aan. Ada dua hal utama ya. Saya bukan sangat dalam mengenai agama karena bidang saya lainnya. Saya lebih banyak di pendidikan sekarang. Masalah bangsa ini, Gus dan Pak Tumpal juga, masalah bangsa ini besar sekali. Yang kita perdebatkan selama ini sampai caci maki dan sebagainya adalah karena urusan kulit luar. Orang yang belajar agama hanya kulitnya cenderung agama apapun. Cenderung saling memaki, saling menimpuk. Maka tadi saya senang sekali Gus Aan sudah menyampaikan mengenai muksin. Kalau kita lihat pemuka-pemuka agama dunia tidak ada yang benar-benar ya seperti Dalai Lama lah, Syekh yang hebat-hebat di Kairo dan sebagainya. Saya nggak bisa sebut namanya karena saya memang bukan bidang itu. Kemudian Paus dan sebagainya. Pernahkah dengarkan mereka kalau bertemu bicarakan, agama saya yang paling benar loh, bukan? Mereka tidak bicarakan mengenai agama lagi. Mereka menekankan kemanusiaan. Menurut saya, kalau orang beragama tetapi melupakan, malah kehilangan kemanusiaannya dan meningkatkan egonya, membenci orang lain, bagi saya dia pasti melanggar kaidah-kaidah agama yang semestinya membuat manusia menjadi lebih baik. Tetapi kenapa kebencian yang disampaikan? Bagi saya itu bukan agama. Itu ego yang dia tonjolkan. Sama sekali saya tidak bisa mengerti kalau dia mengklaim dia yang orang hebat sekali dalam agama, termasuk orang-orang mempunyai, maaf ya, kadang-kadang punya gelar segala macam ya, gelar akademis segala macam ya. Bagi saya tidak menjamin itu. Nah Gus, saya senang tadi mendengar bahwa ya masyarakat kita itu berapa? 82% ya senang hidup homogen ya. Iya Mas, homogen Mas. Homogen ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah para sosiolog sudah mempelajari enggak. Saya tidak tahu sosiolog kita kerjanya apa, minta maaf deh. Saya sampai wah, ini Pak Amrin Tamagola ini kalau ikut dan dengar ini Mas, wah. Iya, saya berani bisa respon. Saya berani sampaikan. Kenapa? Kita tahu kan Gus Aan dan Pak Tumpal dan bapak-bapak ibu-ibu lain pasti tahu juga bahwa tahun 1977 Mokhtar Lubis kan menyampaikan mengenai ciri manusia Indonesia kan? Iya. 12 ciri manusia Indonesia. Kalau kita jujur, kita baca kembali, dari 12 itu yang bagus cuma satu. Yaitu artistik. Yang lain payah. Tahun 2010 ada peneliti dari UI, Dr. Akbar, yang mau mengetahui sampai berapa jauh perbaikannya itu. Tahun 2010. Jadi puluhan tahun kemudian loh. Ternyata 70% masih sama. Berarti dalam hal ini pemerintah tidak mengadakan PR untuk social re-engineering di mana perbaiki yang kurang, tapi dalam
pelajaran dari SD, SMP, SMA terutama sudah harus dibikin program demikian. Sayangnya, ya kebetulan saya katakan saya memang banyak dalam pendidikan, jadi saya cukup mengertilah ya bahwa ini tidak dilakukan. Yang dilakukan yang menghafal data-data yang 80% tidak akan ada gunanya dalam hidup itu, nggak ada. Nah, kalau ini kita tidak lakukan, jangan heran kalau orang terus mengutamakan kulitnya. Kamu kulitnya lain, kulit dan pengertian luas ya. Bukan hanya warna kulit itu, kulitnya agama, kulitnya suku, kulitnya ini dan sebagainya. Bagaimana kita mau membuat Indonesia sebagai bangsa yang besar yang merasa satu, dan itu yang diperjuangkan dan diharapkan sebenarnya oleh Bung Karno. Kita sudah kehilangan banyak sekali. Bung Karno sadar akan sulitnya mempersatukan bangsa yang demikian variatifnya, ya. Tidak ada bangsa di dunia yang seperti Indonesia yang begitu banyak suku dan subsukunya, nggak ada. Karena itu Bung Karno mau mempersatukan dengan terus membangun semangat kebangsaan. Tapi kenyataannya adalah Pak Tumpal pasti Gosaan, kita harus mengakui setelah Bung Karno tidak menjadi presiden lagi, pembangunan semangat kebangsaan kan praktis dimasukkan ke laci kan, yang diutamakan sandang pangan, pendeknya bisa ada makan, bisa ada pakaian. Kita lupa pada pembangunan semangat kebangsaan. Hari ini kita harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Bahwasanya perbedaan agama dan sebagainya itu tidak terlepas dari ketidakberhasilan kita bersama ya untuk menaruh semangat kebangsaan di dalam angkatan-angkatan atau generasi-generasi yang ada. Kalau ini terus dilakukan, kalau kita jujur aja, tanyalah anak-anak, masih berapa orang yang sanggup menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang bersemangat dan sebagainya. Maju tak gentar, umumnya nggak usah jauh-jauh. Maju tak gentar. Coba tanya ada berapa yang masih bisa nyanyi. Nggak ada. Yang ada tuh dia ikut-ikut yang bukan-bukan. Jadi masalah kita janganlah kita hanya di kulitnya saja. Kita harus tahu masalah utama esensinya adalah akarnya di mana. Akarnya yang harus dibereskan. Kalau kulitnya aja, nanti akarnya tidak bereskan, nanti terus datang. Nah ini merupakan tantangan. Saya senang lihat Mas Badrus yang muda tetapi mempunyai semangat belajar yang banyak dan saya harap bisa menjadi contoh dan penyemangat angkatan-angkatan lebih muda. Ya saya lihat juga Albert ya, Bung Albert yang juga semangat. Tetapi kalau kita hanya melihat kulitnya tanpa menyentuh akarnya, sulit. Jangan heran. Terakhir, kalau boleh saya izinkan, saya selalu mempunyai pemikiran yang kadang-kadang dianggap aneh oleh orang, ya, yaitu salah satu yang dilakukan karena kita bangsa adalah bangsa yang latah apapun ikut-ikutan. Saya mau tanya aja ya. Kalau mau motret kan 10 tahun lalu kalau motret bersama ada yang pakai gitu nggak? Sekarang kalau motret bersama kenapa jempol harus dinaikkan? Saya mau tanya apa alasannya? Ya, ini ciri-ciri latah bangsa ini tanpa dia ketahui kenapa dia begitu. Sampai-sampai saya pernah di suatu pernikahan saya diundang ke atas untuk foto bersama. Katanya setelah foto berdiri gitu, dia bilang, foto gaya apa? Gaya bebas atau gitu? Saya bilang ini acara yang sangat-sangat ya, sakral lah ya. Kok pakai begitu? Saya bilang. Ini kelatahan yang orang lakukan tanpa diketahui. Dan maaf saya mungkin terlalu lama, terakhirlah. Saya juga sengaja ini bukan menantang dalam arti ajak orang berkelahi, bukan. Tahu nggak kita berusaha untuk
mempersatukan, menghilangkan sebanyak mungkin perbedaan, tetapi kita mencari sesuatu persamaan supaya kita bisa tetap, tadi Pak Tumpal katakan, kita tetap adalah bagian dari manusia sosial ya. Pertanyaan saya, moga-moga Gus Aan dan Pak Tumpal mau menjawab ya. Tolong sampaikan alasannya kenapa kalau dalam suatu sambutan orang menyebutkan salam dalam 5 agama. Bagi saya it is nonsense. Terus terang aja. Kenapa tidak salam kebangsaan Indonesia? Dengan menyebut 5 itu, kita mengingatkan orang, kita beda loh. Kita beda. Tapi kalau kita salam kebangsaan, salam Pancasila, maka dalam otak sadar, bawah sadar kita akan tertanam bahwa kita adalah satu bangsa. Tapi kalau harus menghafal dari Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, bagi saya itu it's a waste of time. Dan tidak ada maknanya. Kadang-kadang salah lagi. Yang memalukan itu kalau salah gitu loh. Karena hafal-hafal macam-macam. Dan membuang waktu. Bagi saya, it doesn't make sense at all. Ini mungkin banyak orang tidak setuju. Tidak apa-apa. Karena itulah opini saya. Bahwa sesuatu yang tidak baik itu tidak perlu itu jangan dilakukan. Ini aja moga-moga cukup menstimulir untuk ya maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan ya. Tapi itulah pandangan saya. Kalau saya boleh bercerita, ini maaf ya saya tahun 64 saya masih kuliah di Swiss ya. Saya suatu pagi Bung Karno dan rombongannya datang berkunjung 2 hari ke Jenewa. Saya salah satu mahasiswa diminta untuk bantu. Suatu hari saya diminta untuk mengantar 2 bapak-bapak yang mau berpisah dari rombongan Bung Karno. Saya yang ditugaskan menyewa taksi membawa 2 bapak-bapak ke Bandara Jenewa karena mereka mau pisah mau ke Paris. Tahu nggak apa yang mereka katakan kepada saya? Dia tanya saya sekolah kuliah apa dan sebagainya. Lalu saya bilang saya kuliah kedokteran. Lalu saya tidak sangka ada 2 bapak-bapak yang menyampaikan hal yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Yaitu, Dik, dia bilang, kamu harus rajin-rajin kuliah ya. Generasi kalian yang harus membangun negara kita. Generasi kami sudah bobrok, dia bilang. Tahun 64 loh. 64. Kalau mau tahu siapa itu 2 orang, yang satu adalah Jenderal Natakusuma, yang kedua adalah Pak Silaban. Kalau sekarang saya mau sampaikan ke Bung Albert, ya, Pak. Rajin-rajinlah bersama Bung Badrus dan sebagainya. Generasi kami ini sudah super bobrok karena alam udah dijarah, ya, masyarakatnya udah sangat-sangat kurang baik. Apa yang Albert mau terima, Bung Badrus mau terima apa yang diestafetkan setelah puluhan tahun. Jadi maaf kalau saya memberikan lebih banyak masalah daripada solusi ya, karena memang saya ingin sampaikan supaya jadi pemikiran ke depan. Kita tidak pernah boleh kehilangan harapan, tidak. Justru ada tantangan kita harus jawab dengan secara positif, dengan penuh keyakinan. Karena saya tetap yakin Indonesia bisa menjadi negara besar. Saya tidak yakin. Tapi SDM-nya harus diperbaiki. Itu utama. Oke, Bung Albert, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frans. Atas saya yang lama ini. Ya,
Gak apa-apa Pak Frans, biar menambah insight dan energi buat kita yang masih muda-muda ini tadi, tantangan buat kita yang masih muda. Silakan Mas Badrus jika ada tanggapan sebelum Gusaan menanggapi, Ya, atau teman-teman juga tadi ada di komentar ada ini Pak Mandam Andrian tadi juga sudah menanggapi. Silakan Mas Badrus. ya baik. Saya tadi sempat mendengar dari Mas Tumpal itu tadi ya. Apa yang disampaikan ini sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad, bahwa tidak ada perbedaan entah itu orang Arab, orang Ajam atau di luar Arab. Ini sama saja untuk melihat sebagai kemanusiaan, artinya kita sebagai manusia seutuhnya. Nah, yang membedakan itu tadi ya, bagaimana kita memperlakukan baik dengan orang lain, sehingga ini menjadi grand ajaran atau ajaran besar bahwa Nabi melihat manusia itu secara utuh, tidak melihat bahwa ini ras A, ini ras B. Tapi ini saya alami labeling negatif itu tadi di orang-orang sekitar saya di kampung itu. Contoh kasus misalnya teman saya yang satu angkatan, jangankan yang non Muslim ya, masih satu agama saja ini sudah banyak labeling-labeling yang saya kira ini cukup membuat saya apa ya, tertolak dengan hal-hal ini macam itu. Misalnya teman saya itu menikah dengan perempuan yang bercadar. Nah, keluarga saya, tetangga-tetangga itu, loh, bocah ini kok, anak ini kok nikahnya sama orang bercadar ya? Kayak gak ono wong liya meneh istilahnya, kayak gak ada perempuan lain. Terus saya mau bantah yo, gimana suara mereka banyak sekali. Tapi dengan keluarga yang juga mengatakan demikian, ya sudah, nyatanya itu yo dia Muslim bahkan mengenal dengan baik. Saya kira nggak ada masalah, bahkan ada pendapat dengan bercadar justru lebih baik semacam itu. Apalagi yang non Muslim, ada memang mayoritas hampir 99% di kampung itu Muslim. Nah, ada beberapa yang non Muslim itu memang merekanya juga tidak pernah bersosial dengan yang Muslim, yang Muslimnya pun tidak pernah bersosial dengan yang non Muslim ini tadi. Sehingga kalau tadi dari Komnas dan Kompas itu tadi survei ini, ya saya kira ada benarnya dan benar ya. Saya pernah karena rumahnya ini kan di SD dulu, di SD saya pernah di sana SD. Orang ini memang tidak pernah keluar kecuali untuk bekerja. Dan orang yang di tangga sebelahnya pun tidak pernah keluar untuk ngobrol kayak gitulah. Biasanya kalau di kampung itu kan ngobrol-ngobrol. Ini nggak pernah. Saya 6 tahun SD di sana, mengamati dan jalan-jalan di sana depan rumahnya, itu nggak pernah ada yang keluar sama sekali kecuali bekerja, pulang, sudah selesai. Apalagi yang non Muslim itu tadi, Muhammadiyah dengan NU misalnya. Ada warga Muhammadiyah meninggal kemudian pengen sama seperti NU, ada 7 hari. Orang NU-nya ini malah kaget loh. Kok tumben-tumbenan ada tahlilan 7 hari, apa pengen melu NU apa piye? Apakah pengen ikut ke NU atau bagaimana? Dan semacam labeling negatif ini kok kayaknya sulit sekali untuk dihilangkan. Kecuali ketika misalnya masing-masing kita yang mungkin masih muda ini semakin banyak jumlahnya, kemudian bisa menyebar ke setiap lini, kemudian tadi semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Frans itu tadi. Bahkan kata Nabi itu, meskipun ini kualitasnya masih diperdebatkan ya, belajar sana sampai ke negeri Cina. Nah, negeri Cina ini kemudian kita lihat hari ini kan luar biasa peradabannya, teknologinya. Kita bisa belajar dari sana. Tidak perlu melihat kemudian agamanya atau rasnya. Ini yang kemudian seharusnya menjadi semangat kita bahwa tidak perlulah memandang bahwa ini ras kulit hitam, kulit putih, merah, dan sebagainya. Tapi kecenderungan itu tadi, labeling hari ini juga masih banyak. Bahkan orang yang melakukan hal itu pun ada di sekitar saya sendiri misalnya. Mungkin panjenengan semua juga merasakan itu. Kemudian yang kedua tadi yang Pak Frans juga sampaikan, latah ya, atau mungkin bahasa sekarang FOMO.
fear of missing out. Nah, latah ini yang kita selalu mengikuti tren, sehingga ini juga menjadi kegelisahan saya sama dengan Pak Frans. Saya tulis di misalnya pesantren, pesan yang selalu ngetren. Saya ingin melihat bahwa tren yang seharusnya kurang baik ini bisa kita geser, dan pesantren harusnya membuat tren sendiri, tidak hanya ikut-ikutan tren. Tapi tren-tren yang baik, yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, semangat-semangat yang membawa persatuan, ini yang kemudian menjadi tren untuk kita. Bukan tren yang saya kira tidak ada faedahnya. Misalnya untuk anak-anak muda, hari ini banyak di Instagram membuat story semacam itu, cerita, kemudian trennya itu foto ketika di A, foto ketika masih remaja. Saya kira ini apa gitu faedahnya, tidak ada. Tapi banyak dilakukan oleh teman-teman saya. Saya akhirnya bikin tweet gitu ya, biasanya kan usil, ini kok Instagram kayak sensus semacam itu, dengan berbagai klaster, dengan berbagai klasifikasi, ada trans ketika muda, ketika foto ketika SD dan sebagainya. Apa kemudian manfaatnya? Hanya ya oke, eksistensi pribadi boleh, tapi kemudian yang memberikan manfaat untuk kita orang banyak itu kan masih sangat jauh. Sehingga pesan yang pesantren itu tadi ada 3, pesan intelektual, pesan kemanusiaan, dan pesan kebangsaan. Ini yang ingin kita tawarkan di pesantren, pesan yang selalu ngetren ini. Tentang intelektual, jelas kita ketika harus melakukan perjuangan, kita harus memiliki kualitas intelektual terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kebangsaan kita. Hari ini kita tidak bisa berbicara secara serampangan karena kita beragam jenis manusia, dan tentu kita juga melihat nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pesan-pesan ini bisa tersampaikan kepada seluruh umat, semacam itu pesan pesantren yang saya tawarkan di salah satu judulnya semacam itu. Matur nuwun Mas Albert. Ya, makasih, dan tidak terasa sudah 1 jam lebih. Ya, kegiatan materi gitu ya. Jadi kita akan bisa melanjutkan di diskusi-diskusi kemudian. Berharap teman-teman bisa mulai juga membuka ruang-ruang perjumpaan dan bekerja sama bagaimana menggairahkan semangat kebangsaan, semangat persatuan, menyuarakan tadi kalau istilahnya profetis gitu ya. Kita memulai di komunitas-komunitas kita. Dan saya pesan Nusantara itu dari pendeta dan santri gitu ya. Jadi lebih pengen awalnya mulanya itu dari pengen visualisasi gitu ya, memberi contoh gimana ngobrolan-ngobrolan yang mungkin di kafe, mungkin santai di warung kopi itu kita visualkan gitu. Kita nggak baperan gitu, kita tanya dari hati-hati, ngobrol itu, mari kita perbanyak ini gitu ya. Jadi mungkin bagian-bagian teman-teman yang lain ada yang akademisi, tokoh-tokoh agama, mungkin dengan dasar-dasar dalil-dalil silahkan gitu ya. Tapi buat kami pengen sebetulnya di anak-anak muda, pengen yang santai, nunjukin juga kerukunan itu dalam bentuk ngobrol, nggak baperan gitu ya. Mulai ngobrol di ruang-ruang perjumpaan. Nah sebelumnya silakan Gus Aan kalau tadi ada tanggapan, dan sekaligus mungkin juga sedikit closing statement. Gimana sih caranya, atau mungkin ada hal yang menjadi concern selama ini, terus mungkin bisa titip pesan ke kita gimana caranya menggelorakan persatuan dan persatuan bangsa ini. Gus, silakan Gus. Iya. Sebelum Mas Aan ngomong, silakan Mas Tumbal. Kita buat kopi darat di mana begitu? Ya. Kita buat program kopi darat di mana begitu? Iya itu Mas Tumpal Albert ini kan di Surabaya tuh, tak kontak gitu. Nanti kalau pengen nongkrong bisa di sekretariatnya Rumah Bhinneka di sebelahnya Juanda, itu di perumahan sebelahnya Juanda kalau mau, milik temanku. Ya nanti ya ini Pak Tumpal di JKLPK ya, di JKLPK ya Pak Tumpal ya. Yang ada Pak Simon Filantropa juga kelihatannya. Iya. Kita ketemu di JKLPK kan Pak Albert. Oh, teman-teman JKLPK. Oke. Pak Direkturnya Amin Siahaan
Sudah aku anggap adik sendiri, Mas Tumpah. Oh, gitu. Mantap, mantap. Tenang aja. Iya Albert, aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua respon dan gagasan, terutama dari Mas Frans, Bagus, dan teman-teman yang lain. Aku nggak tahu gimana mau ngomongnya, tapi kayaknya kita harus bersabar ya. Bersabar untuk apa? Untuk terus ngomong semua hal yang mungkin tidak kita sukai gitu, dan kita tidak boleh putus asa untuk itu. Kadang-kadang kalau kita ini terlalu kebanyakan pikiran kan, kemudian ya udah nggak kita lakukan apapun, bawaannya marah-marah di Twitter, di Facebook dan lain sebagainya. Dan percayalah, to be angry is to be the victim. Kalau kita ini marah pada siapa saja, marah pada UAS, marah kepada Ustadz Basalamah, marah pada apa, sebenarnya it seems to us we are the victim. Ya. Nah, maksud saya begini, kita bisa merespon semua hal yang tidak kita sukai itu dengan biasa saja, dan energi kita yang berlebih itu kemudian perlu kita representasikan untuk menjadi sebuah keteladanan. Marah itu kan butuh energi yang besar. Kita marah padahal kita butuh energi yang besar. Lalu kita lupa bahwa tugas kita selain marah itu adalah kita harus memberikan contoh seperti Gusti Yesus itu kan. Ya, dia mungkin marah dengan banyak para imam dan rabi yang tidak disukai, tapi kan ia kemudian mengelola energinya itu untuk mengatakan, ini loh contoh yang aku berikan. Nah, aku ingin mengkritik diriku sendiri yang barangkali di medsos seringkali marah dan lain sebagainya, tetapi kurang memberikan keteladanan. Jadi bagi saya, keteladanan itu menjadi penting. Misalkan, kalau rumah kita ternyata belum pernah dikunjungi oleh orang yang berbeda agama, maka tugas kita adalah, menggunakan teori perubahannya Deepak Chopra, itu tugas kita itu adalah mempersilahkan orang yang belum pernah datang ke rumah kita untuk hadir, lalu kemudian kita dokumentasi dan we need to share it to the world agar orang lain ngerti. Oh, ternyata rumahnya Aan yang agak santri itu ternyata juga sering juga dikunjungi oleh orang-orang yang berbeda agama. Itu menurutku penting. Oh, ternyata gereja ini ternyata juga juga terbuka untuk agama yang lain. Tanggal 19 Februari nanti saya diminta untuk mengisi satu forum, satu sesi analisis sosial perspektif feminis. Acaranya di Asrama Transitro Margorejo. Anak PMII yang bikin, anak Kopri. Saya bilang, saya nggak mau hadir. Kalau kamu tetap ingin ngundang saya, acaranya harus diganti ke gereja. Kami nggak punya tempat di gereja Gus Aan. Ya sudah, tak carikan. Akhirnya apa? Tanggal 19 nanti, atas bantuan teman-teman GKI Taman Bendul Merisi, memperbolehkan gerejanya untuk kami kunjungi dan kami pinjam selama 2 jam bagi kami untuk bisa belajar anak-anak Muslim di situ. Jadi yang ingin aku katakan, Albert, bahwa beragama kita itu tidak bisa sendirian. Agama kita harus ada embel-embelnya Pancasila. Kalau Kristen saja belum cukup menurut saya. Islam saja di Indonesia belum cukup. Harus Islam Pancasila. Menurut saya harus Kristen Pancasila. Kalau enggak gitu, kemudian kita lupa bahwa Islam yang berpancasila itu adalah, atau Kristen yang berpancasila, ia sepenuhnya harus mendharma baktikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi perpuluhannya itu enggak cuma untuk gereja saja, tapi perpuluhannya itu adalah untuk Nusantara itu sendiri. Nah, ini yang gagal. Kamu kan pendeta, usulku besok kalau ke mimbar, 50% kutip Alkitab, 50% kutip konstitusi dan Pancasila. Temanku banyak sekali pendeta,
Yang dikutip itu cuma Alkitab saja. Bagi saya itu merisaukan. Temanku banyak yang Islam, dikutip Al-Quran saja. Sesekali kutiplah Pancasila. Supaya kita ini sadar, kita ini Kristen yang ada di Indonesia, kita ini Islam ada di Indonesia, kita punya the common word, yakni ya Pancasila itu sendiri. Saya kira itu Albert, mohon maaf kalau terlalu banyak. Mas Tumpal, kapan-kapan kita harus ngopi dengan anak-anak JKLPK itu. Thank you, Mas. Sangat setuju. Okay, Mas. Albert, aku kembalikan lagi ya. Ini aku tadi rapat sama PGI. Loh, nanti Albert iki. Wah, nanti Mas arek iku, Mas. Sorry. Pindah-pindah dia. Sinyalmu itu enggak? Iya, Kamu itu di mana sih? Kamu itu di mana? Lagi di Solo. Tapi sinyalnya lagi jelek banget ini. Aku telepon Jokowi supaya sinyalnya diamankan. Telepon iki. Ya pasti gak diterima. Anaknya sekarang. Anaknya Pak Jokowi. Mas Gibran. Loh, hilang mana Albert iki? Ya. Sudah selesai kok, Gus Aan tadi. Sudah ngomongnya sudah selesai. Sudah. Oh, ada Mas Lintang. Selamat sore, selamat malam, Mas. Manda. Halo Manda. Manda ini teolog, ini lulusan STT Jakarta ini. Halo Mas Aan. Iya. Manda. Ya silahkan dong kalau masih ada yang mau disampaikan Ibu Manda. Manda, ayo ngomong dong Manda. Boleh, tadi kita komen-komen. Sorry aku nggak bisa nyalain video ini soalnya aku takut tiba-tiba mati. Aku mau ngomong apa? Aku sudah menyapamu kok. Ini kan udah tinggal penutupan. Udah tinggal penutupan. Enggak apa-apa kalau ada hal yang mau disampaikan. Ya, artinya gini, saya berterima kasih dengan kritiknya Mas Aan barusan bahwa kami sebagai teolog seringkali ketika kami harus berkhotbah di mimbar selalu yang kami bahas adalah dari Alkitab, tapi kami lupa bahwa kami juga orang Kristen yang juga orang Indonesia dan kami melupakan hal-hal yang Pancasila yang juga nasionalis yang harusnya juga ditanamkan pada jemaat-jemaat kita. Dan saya rasa hal itu sangat penting untuk dilakukan terutama di saat-saat seperti ini gitu. Jadi saya merasa setuju dengan pernyataan bahwa kita 100% Kristen dan kita juga 100% Indonesia. Dan saya pikir hal itulah yang harus terus dikumandangkan untuk jemaat-jemaat kita ataupun umat kita dimanapun kita berada. Dan saya juga mau membenarkan apa yang dikatakan Pak Frans tadi. Saya terkesan sekali dengan Pak Frans. Saya juga sempat sekolah di Swiss, Pak Frans, tapi tidak bertemu dengan presiden. Udah angkatan lebih muda sih Anda. Iya, saya kembali sebelum COVID kemarin sekitar 2 tahun yang lalu. Udah puluhan tahun setelah saya. Iya, dan kebetulan saya memang studi teologi dan interfaith di sana. Oh, bagus. Saya pikir apa yang dikatakan Pak Frans itu benar. Jadi saya bangga dengan identitas saya, entah saya sebagai Kristen, entah saya sebagai perempuan, entah saya sebagai orang Jawa atau orang Indonesia. Tapi seringkali kita lupa bahwa dengan menyebutkan identitas kita secara tidak langsung kita juga sedang mengkotak-kotakkan orang lain dan menunjukkan bahwa kita berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Jadi saya pikir ada saatnya mungkin ya di mana kita harus menunjukkan identitas kita dan di mana kita harus mengumandangkan satu kebersamaan bahwa kita nih orang Indonesia gitu loh. Menurut saya sih tinggal kita lihat konteksnya aja di mana kita berada dan apa yang harus kita lakukan. Saya pikir gitu aja sih yang bisa saya sharingkan. Bagus sekali. Terima kasih. Ya. Kuliahnya di mana? Silakan Mas Petrus. Manda. Saya di Bose Ecumenical Institute, Pak Frans. Itu lembaga langsung di bawah World Council of Churches, Dewan Gereja Sedunia. Oh, Jenewa ya? Iya.
Bahasa Perancisnya hebat kalau itu ya. Bahasa Jawanya saya yang tahu, Pak. Ya baguslah. Moga-moga suatu hari bisa bertemu. Ya ini kan Iya, generasi semoga, Pak. yang beda praktis 50 tahun ya. Tetapi ya yang penting semangatnya jangan pernah hilang ya. Teruskanlah semangat dari generasi ke generasi dan percayalah suatu hari kita akan bisa mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik. Tanpa Iya. SDM yang kuat tidak bisa membangun sebuah negara, nggak mungkin. Nah, kita mempunyai kewajiban masing-masing. Saya mungkin ya numpang Pak Tumpal ya. Jadilah mungkin ya, Pak Tumpal koreksi kalau keliru lah. Kita masing-masing harus menjadi lilin bagi sekeliling kita. Betul, Pak. Berbuatlah yang baik. Jadilah orang Indonesia yang baik, bahwasanya kita ini agama A, B, C, tetapi yang pertama saya orang Indonesia yang beragama A, si B yang beragama B, dan sebagainya. Tonjolkan keindonesiaannya dulu, jangan dibalikkan. Ini yang susah. Kalau dibalikkan, kita akan berkelahi. Kenapa? Saya mempelajari juga. Ada mungkin udah tahu ya. Ada 3 penyebab kebutaan yang paling parah tuh. Katarak, politik, agama. Yang paling parah agama. Dimanapun. Sejarah sudah membuktikan. Jadi janganlah kita tonjolkan itu, karena kalau berkelahi politik tambah agama parah, itu udah fatal. Jadi marilah kita masing-masing, kembali lagi saya tidak belajar teologi, apalagi pendeta, tapi saya meyakini apa yang saya yakini, tetapi saya hanya sebagai orang Indonesia yang kebetulan sudah hidup lebih dulu, ya, mengajak yang lebih muda supaya masing-masing mau menjadi lilin, tunjukkan contoh yang baik bagi sekeliling supaya yang lain juga ikut berbuat yang benar. Ya. Ini aja ya. Rasanya seperti saya ini bicara kayak pendeta, padahal saya bukan, sama sekali lain dari itu. Saya bicara sebagai manusia. Kemanusiaan yang saya tonjolkan ya. Terima kasih Pak Frans. Ya. Ya, makasih teman-teman yang sudah membersamai kita sampai malam hari ini. Terima kasih untuk supportnya, dan Mas Badrus terakhir bisa ada sedikit closing statement. Cukup awan, Mas. Oke. Cekap, terima kasih buat teman-teman semuanya. Makasih buat perusahaan yang sudah membuat suasana hidup gitu ya, bisa diskusi malam hari ini, mengantar diskusi dengan baik. Dan terima kasih buat teman-teman yang lain, Bapak Ibu, Pak Ati, ini Pak atau Ibu Made AC, Bu Manda, Pak Lintang, dan Pak Tumpal. Terima kasih, dan pesan Nusantara akan berlanjut di minggu-minggu berikutnya bersama Mas Badrus ya, yang menyuarakan kesatuan gitu ya, menyamakan kebersamaan, menyuarakan setuju dengan Pak Frans tadi. Saya juga ngajar di murid-murid dulu di sekolah. Kita ini Indonesia yang ya kebetulan memilih agama gitu ya. Jadi bukan, dan kalau tadi sempat soal khotbah ya, ayat, saya pernah ngajar separuh ayat Al-Quran, separuh ayat Quran gitu. Lalu malah muridnya ngambek gitu, yang murid Kristen malahan gitu, nggak mau dengerin gitu. Ini jadi tantangan tersendiri, lain waktu nanti saya cerita gitu ya. Jadi ya mari kita tantangan gitu. Kok bisa ngajar bahasa Arab sih Pak gitu. Jadi tantangan tersendiri. Oke, terima kasih teman-teman, bisa lanjut, dan silakan saya buka waktu untuk, artinya saya buka kesempatan japri ke saya atau komen di Instagram atau Facebook jika ada usulan-usulan bentuk acara atau mungkin ada ide di mana yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih untuk Indonesia yang lebih baik. Matur suwun Mas Tumpal, Mas Fran, Badrus, Ya, matur suwun Mas ya. Lintang, Selamat Albert, Mas istirahat Made, dalam damai matur suwun, Manda, Oke. thank you, terima kasih Terima semuanya. kasih Mas Izin Aan, Mas wait. Badrus, Bapak Ibu semua. Selamat malam. Malam semuanya. Ya, selamat malam. Terima kasih Silakan jika semua. ya mau bukunya Mas Badrus, Pak silakan Albert, juga Pak kontak. Frans. Ya, terima kasih. Kalau Ya, izin.
Mbak Manda mungkin cuma masih ingat Bonui aja kan? Iya Pak Bonui. Merci beaucoup. Iya. Oke, makasih izin saya akhiri ini. Iya, matur nuwun sedanten. Ya.